So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi di video kali ini kita bakal unboxing smartphone terbaru dari Realme yang beberapa hari lalu ada PO-nya juga. Sebenarnya nggak PO sih ya, ini aku order yang tanggal 22 Agustus dan hari ini tanggal 27 Agustus barangnya barusan aja sampai. Jadi smartphone ini tuh rilis di tanggal 18 Agustus kemarin dan udah langsung dijual. Tapi karena waktu itu nggak ada yang warna abu-abu, jadinya aku memilih untuk menunggu aja. Dan akhirnya di tanggal 22 barangnya udah ready. Dan ini dia adalah Realme GT Master Edition. Ya, bener itu kan namanya ya. Oke, ini dia Realme GT Master Edition. Oke, ini kita buang dulu. Wow, boxnya gede banget ya buat ukuran smartphone. Dan ini kita dapat bundling perdana sama di sini ada kartu e-card gitu ya, buat mungkin ya bisa buat masuk ke tol gitu. Keren sih kartunya. Dan ini dia ada boxnya. Oh ya, buat perbandingan sama box Realme lainnya, ini ada smartphone Realme yang boxnya menurutku ini udah termasuk gede, tapi ini lebih gede lagi. Sebenarnya buat tebelnya sih lebih tebel yang biasanya ya, tuh kalian bisa lihat. Tapi buat tingginya ini tinggi banget sih. Kalau lebarnya ya lebih lebar juga ternyata. Oke, langsung aja kita mau buka boxnya. Jadi ya mungkin buat unboxingnya udah banyak yang buat ya, tapi karena smartphone ini menarik sekali, kita buatin video unboxing lagi. Ini warnanya keren sih kalau menurutku, yang warna grey-nya itu. Oke, kita buka. Oh ya, harga smartphone ini itu 499 ya aku beli. Kalau harga aslinya atau SRP-nya tuh 5299. Ini bisa aku liatin ya. Oke, ini dia. Buat harga normalnya itu 5299 yang dicoret ini, tapi karena mungkin lagi masa promo jadi dapetin harga dengan harga 499 atau 5 juta. Oke, langsung aja kita lihat dulu. Di sini boxnya nggak kayak biasanya ya. Ini modelnya landscape seperti ini. Jadi memanjang ke samping. Di sini ada tulisan Realme GT Master Edition. Di sini ada tulisan atau logo Realme yang kepotong. Jadi ya seperti ini. Ini ada logo Realme juga. Ini ada tulisan 5G dan di belakang ada key selling point-nya, tapi nggak usah kita bacain dan langsung aja kita buka. Oke, ini buat variannya cuma satu ya, 8256. Oke. Ini HP posisinya sebenarnya di harga segitu cukup oke sih. Realme berani kasih harga segitu karena buat pasar harga segitu biasanya smartphone atau dari brand lain tuh ngasih spesifikasi yang masih agak di bawah Realme. Tapi si Realme ini ya ibarat Realme ini mau apa ya, menyaingi Xiaomi dan Poco lah. Meskipun secara harga Poco dan Xiaomi itu lebih baik, tapi kayaknya Realme dapat appreciate lebih karena ya emang kita tahu Realme tuh punya desain yang lebih bagus, terus UI-nya juga lebih stabil. Jadi orang-orang yang mungkin lebih peduli akan hal itu akan condong ke Realme sih. Cuma orang yang benar-benar spesifikasi banget orangnya pasti bakal lebih milih ke Xiaomi dan Poco. Oke, di sini kita dapat buku manual yang gede banget dan kartu jaminan. Oke, di sini ada box yang tadi di dalamnya ini. Hey, welcome to Realme family. Oke. Kalau kalian sendiri gimana nih? Tim mending dari Poco dan Xiaomi atau tim Realme? Realme termasuknya HP-HP normal sih. Cuma ya di seri Narzo-nya aja mereka yang agak sedikit gila dan itu biasanya lebih menyaingi si Xiaomi. Oke, di sini kita dapat case yang modelnya ya nanti HP-nya juga seperti ini ya. Model-modelannya. Oke. Case-nya silikon, baunya juga agak seperti karet-karet baru gitu. Oke, di sini ada kabel charger yang maksudnya kabelnya ini USB-A to USB Type-C. Oke, di bawah sini ada SIM tray ya, bisa kalian lihat. Di sini ada kepala charger yang outputnya ini 65 watt. Oke, kita taruh lagi. Dan sekarang kita mau fokus ke smartphone-nya.
smartphone-nya ini yang benar-benar wow. Ini yang memenangkan apa ya namanya itu? Kayak desain smartphone gitu. Dan emang keren sih ini desainnya. Meskipun desain itu subjektif, tapi aku akuin ini keren. Cuma yang buat aku agak kurang suka ya ada tanda tangannya. Karena aku sendiri nggak kenal siapa itu desainernya. Orang Jepang ya, tapi aku nggak tahu namanya siapa ya. Oke, di sini desainnya ini kasar ya. Jadi kalau kalian lihat, ini bukan cuma gambaran aja, tapi emang bener timbul-timbul seperti ini. Oke, teksturnya enak banget. Ini kulit sintetis. Oke, bagus sih desain kayak gini. Dan ini ada frame kamera yang di sini ada 3 buah kamera. Ini bakal aku jelasin nanti. Di sini ada tulisan Matrix AI kamera. Di sini ada flash. Di sini ada tulisan atau logonya Realme. Dan di bawah ada design by, ya nggak tahu itu orang Jepang yang jelas. Oke, buat di sisi-sisinya ini aluminium atau plastik ya, entah ya. Yang jelas ini solid banget. Dan di bagian atas ini ada lubang mikrofon. Di sebelah kanan ada tombol power, sebelah kiri ada SIM tray ejector, SIM tray slot. Yang slotnya ini kalau kita lihat, yap, dual SIM aja. Jadi kita nggak bisa nambah kartu micro SD tambahan. Terus kalau di bagian bawahnya ini ada di bawah SIM tray slotnya ini ada tombol volume up and down. Lalu yang di bagian bawah ini ada jack audio, terus ada lubang mikrofon, ini lubang USB Type C, dan ini ada speaker. Buat speakernya sendiri ini sayang sekali masih mono ya. Jadi kalau misal stereo mesti smartphone ini lebih killer lagi. Oke, mungkin gitu aja buat tampilan bodinya. Sekarang kita mau nyalain sambil kita mau setting-setting smartphone-nya terlebih dahulu. Oh ya, fingerprint-nya ini di dalam layar ya. Kebiasaan Realme dan Oppo akhir-akhir ini, meskipun di range harga 5 jutaan, mereka berani kasih fingerprint di dalam layar. Menurutku itu salah satu keunggulan yang belum bisa Xiaomi kasih. Karena Xiaomi ya, sekali lagi, mereka mementingkan performa dan performa. Ini balik lagi sih, kalian lebih ke mana condongnya. Oke, kita bakal setting-setting si Realme GT Master Edition-nya dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Realme GT Master Edition. Ya, seperti Realme pada umumnya ya. Cuma yang aku bingung saat awal menghidupkan smartphone ini, kenapa icon yang di bagian bawah ini cuma ada, ini apa sih? Browser ya? Cuma ada browser dan galeri aja. Ya, tapi itu nggak masalah. Dan langsung aja di sini aku mau sedikit ngasih tahu tentang spesifikasi dari Realme GT Master Edition ini. Meskipun kebanyakan dari kalian juga udah pada tahu, tapi nggak apa-apa, di sini tetap bakal aku kasih tahu. Jadi smartphone ini itu menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778G yang punya modem 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Buat GPU-nya sendiri, smartphone ini itu pakai Adreno 642L. Ya, GPU yang tergolong baru juga karena chipsetnya sendiri juga baru, yaitu Snapdragon 778G tadi. Oke, kalau buat kapasitasnya sendiri, ini yang hadir di Indonesia cuma tersedia dalam satu varian, yaitu yang 8/256 GB. Kalau buat sistem operasi, ini pakai Android 11. Oke, di sini aku mau sekalian kasih lihat. Di sini pakai Android 11, siap. Kayaknya nggak kelihatan ya. Oke, di sini ya. Di sini pakai Android 11. Oke. Terus buat UI-nya sendiri ini pakai Realme UI yang versi 2.0. Sebelah sini kalian bisa lihat. Nah, terus kalau RAM-nya tadi kan RAM 8 internal 256. RAM-nya ini bisa di-expand sampai 5 GB. Itu mengambil dari memori internalnya. Cuma saranku nggak usah extend RAM kayak gini karena ngaruhnya itu juga nggak seberapa ya. Jadi kalian eman-eman aja 5 GB-nya dari internal keambil, karena 5 GB internal lumayan bisa nyimpen ya foto, game, udah lumayan banget. Jadi saranku tambahan RAM
expand RAM 5GB itu nggak perlu sama sekali. Oke, yang selanjutnya layarnya sendiri, smartphone ini tuh pakai layar berpanel Super AMOLED. Jadi kalau kalian lihat tadi ada garis-garis, ya misal aku redupin seperti ini, kalian lihat ada garis-garis berjalan. Itu karena layarnya ini pakai panel Super AMOLED yang punya resolusi Full HD+. Buat bentang layarnya sendiri ini 6,43 inci dengan refresh rate ini 120 Hz. Buat kecerahan layarnya sendiri ini kalau kita fullin, kalian bisa lihat ini sangat-sangat terang karena kecerahan layarnya ini 1100 nits. Ini kalau kalian lihat di terik matahari atau bahkan kalian saat ke matahari pun ini bakalan bisa kelihatan dengan sangat jelas ya, karena 1000 nits ini juga merupakan kecerahan layar yang cukup tinggi buat sebuah smartphone, karena smartphone pada biasanya ya sekitar 400 nits saja itu udah cukup terang buat dipakai di luar ruangan, apalagi yang 1000 nits kayak si Realme GT Master Edition ini. Oke, buat layar udah. Yang selanjutnya smartphone ini kalau fitur-fiturnya ya standar aja, NFC-nya ada, terus apalagi OTG juga bisa, terus apalagi sih, udah paling itu aja ya, karena smartphone ini belum mendukung stereo speaker, terus nggak ada IR blaster kayak smartphone Xiaomi pada umumnya, terus juga nggak ada IP ratingnya. Ya wajar sih kalau harganya 5 jutaan, tapi yang jelas udah ada NFC aja itu udah lebih baik, udah cukup baik. Cuma sayangnya yang paling penting yaitu stereo speaker emang nggak ada di sini, jadinya ya itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalian buat kalian yang mikirin soal stereo speaker, mungkin ngelihat smartphone ini agak sedikit kurang ya. Oke, yang selanjutnya kita bicara soal kameranya. Jadi smartphone ini kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada 3 buah kamera. Jadi kamera yang pertama ini kamera utama 64 megapiksel, biasanya sih ada di tengah ya. Terus yang di bagian atas ini ultra wide-nya 8 megapiksel, dan yang paling bawah ini kamera makro 2 megapiksel. Sementara kalau kamera di bagian depan ini ada di pojok kiri atas. Ini punya resolusi 32 megapiksel. Oh ya, kamera belakangnya ini itu bisa merekam sampai 4K 30 fps, Full HD 60 fps, dan punya fitur gyro EIS. Jadi ya Electronic Image Stabilization yang membuat gerakan atau misal saat kalian lagi merekam video ini bisa lebih stabil merekam di Realme GT Master Edition ini. Kalau di kamera depannya ini kalau dari tabel spesifikasinya ya cuma Full HD 30 fps, cuma buat kualitasnya nanti kita bakal coba juga ya sedikit. Dan oke, mungkin gitu aja kalau buat masalah spesifikasi. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa baca di pojok kiri, pojok kanan layar yang kalian lihat sekarang. Oke, selanjutnya kita mau ngetes buat kameranya. Aku tadi juga udah sempat ambil beberapa hasil sampel foto dan video dari kamera belakang dan kamera depannya, dan menurutku hasilnya ya cukup bagus. Bagus banget buat HP harga 5 juta. Dan langsung aja, berikut adalah hasil foto-foto dan video dari Realme GT Master Edition. Let's go! Oke, ini kamera belakangnya si Realme GT Master Edition, dan ini adalah GT yang satunya ya, GT-nya sebelah. Setuju nggak kalau kalian duelin si GT Master Edition ini sama GT-nya dari Poco ini, Poco X3 GT? Kayaknya seru nih. Oke, gitu aja. Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Realme GT Master Edition. Buat hasilnya seperti ini. Sebenarnya tadi mau record di luar, cuma karena kalian bisa lihat sendiri udah mulai gelap, jadinya ambil rekaman videonya di dalam studio aja. Buat hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Ini by the way 1080p 30 fps. Oke, kita balik ke studio. Oke, tadi kalian udah lihat hasil foto-foto dan video dari Realme GT Master Edition ini. Gimana menurut kalian hasil kamera belakangnya? Cakep banget kan? Kamera depannya sih ya biasa aja, cuma ya nggak kalah bagus dari kamera belakangnya. Dan langsung aja di sini kita mau ke sesi berikutnya, yaitu ngetes performanya pakai game mobile.
PUBG Mobile. Yap, ini adalah game yang sering kita pakai buat saat pertama kali install game. Ya, ini aku pilih karena dulu emang sering banget main game ini, meskipun sekarang udah cukup jarang. Tapi kita tetap bakal ngetes pakai game yang satu ini, dan langsung aja kita mainin game PUBG Mobile-nya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita mau lihat settingannya. Di sini bawaannya adalah HD High sampai Ultra ya, sebenarnya bisa. Kalau HDR-nya sampai Ultra juga, balance sampai Ultra, dan smooth-nya pasti sampai ekstrim. Ya, betul banget sampai ekstrim. Dan kita bakal pakai yang smooth ekstrimnya aja langsung buat ngetes frame rate-nya apakah cukup stabil di settingan 60 fps-nya. Dan oke, langsung aja kita mau coba maju. Ini kelihatan gak sih kalian di layar? Harusnya kelihatan lah ya. Oke. Oke. Ada orang di depan. Oke. Kita dapat kill lagi. Langsung aja kita maju kali ya. Oke. Oke. Satu kill lagi kali ya, udah cukup. Satu lagi deh, tanggung. Oke, mungkin gitu aja. Buat sisanya nanti ada di gaming test sama reviewnya. Karena ya aku cukup tertarik sih sama Snapdragon 778 yang merupakan chipset terbaru. 778G ya. Perlu ditekanin ada G-nya karena G emang dikhususkan buat gaming kalau biasanya chipset dari Snapdragon. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Video unboxing dan first impression dari Realme GT Master Edition. Dan ya, kalian tunggu aja buat video review dan gaming testnya beberapa hari ke depan. Dan oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.